الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن Baik, teman-teman semua, selamat kembali berjumpa di pertemuan ke-22 ya, insya Allah. Baik, teman-teman yang tidak berkendala sinyal, silahkan di-on-kan videonya. Jadi kita mulai ya, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah. Bismillah, Allah izinkan kembali kita berkumpul bersama di majelis ilmu ya, di mana insya Allah Allah sedang para malaikat sedang mengelilingi kita semua ya, dalam duduk bersama di dalam majelis ilmu. Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar melalui kajian ini. Baik teman-teman, selawat serta salam marilah selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik teman-teman semua, kita buka kembali pertemuan kita di malam hari ini. Kita buka bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, amin, amin. Baik teman-teman semua, kita refresh dulu ya pertemuan tadi siang. Silahkan ada Bu Esi, ada Teh Iin yang tadi siang hadir, ada Teh Linda juga. Kita refresh mereview eh, pertemuan tadi siang ya, di pertemuan ke-21. Yuk silahkan teman-teman. Ya, tadi ini saya tadi bacanya ganti pangkat. Nah, ganti pangkat ternyata ganti perangkat. Itu menjadi pangkat. Ganti pangkat apa tadi? Ternyata ganti perangkat ya Allah. Silahkan, Teh sih, ayo Teh. Review dulu Teh. Nyimak, nyimak. Nyimak semua ini, nyimak semua kayaknya. Ayo ada Teh Iin. Budila udah sama Bu Nusi tadi siang. Sekarang gantian sama yang lain.
Yang belum kebagian, Teh Santi, Teh Hawa, nggak ada yang mau review. Teh Linda mungkin, apa yang didapatkan tadi siang? Masih hangat ini pertemuannya, masih hangat. Coba dikit ya, Teh Eni. Iya, Soalnya tadi mangga. sempat nggak nyatet juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kalau yang tadi Salam. tadi siang saya coba dapat tuh intinya bahwa di sholat itu kita tuh apa ya, adalah proses penghambaan kita kepada Allah gitu kan. Dari takbir sampai kita salam itu semuanya ada proses penghambaan kepada Allah. Jadi terus Allah, karena cintanya Allah gitu loh, makanya Allah kasih kita kenapa kita harus sholat gitu kan. Terus supaya kita sholat kita khusyuk itu, jadi kita sholat juga khusyuk, makanya setelah sholat pun kita harus melakukan apa yang kita ucapkan di dalam sholat itu gitu, praktek gitu. Jangan cuman di sholat aja kita ngomong ya apa minta, kan di dalam sholat tuh kan banyak ada minta rezeki atau minta ampun gitu kan, tapi di luarnya malah tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan, jangan sampai seperti itu gitu kan. Terus juga tadi disebut apa, dijelasin tentang makna yang al-azim. Itu al-azim adalah sesuatu yang agung gitu kan, bahwa Allah adalah pemilik satu-satunya yang agung. Jadi kita tidak kita harus menolak keberadaan ilah selain Allah gitu. Yang pokoknya intinya kita harus selalu meminta perlindungan pada Allah semata, jangan sampai ada ilah-ilah lain di hati kita gitu. Terus pokoknya di luar sholat pun kita tidak apa ya, kita tidak mengikuti apa yang kita ucapkan dalam sholat, maka sholat kita itu tidak khusyuk. Jadi kalau kita nggak mengikuti apa yang kita ucapkan dalam sholat, itu berarti sholat kita juga belum khusyuk gitu. Kurang lebih gitu, Tiani. Iya, Terima kasih, Alhamdulillah. jazakallah khair. Ya, Ki, terima kasih juga Teh Linda sudah berkenan membagikan materi yang tadi siang didapatkan ya, Insya Allah. Baik, Alhamdulillah. Mangga kepada Bu Dewi, saya persilahkan untuk melanjutkan di pertemuan ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana udah buka puasa semuanya? Udah ya, Indonesia semua udah buka puasa ya? Baik yang timur sampai ke barat, insya Allah ya. Nah, kalau belum mau dikasih iftar saja. Enggak sih, didoakan aja semoga ini segera buka. Nggak, gambarnya juga nggak apa-apa, Ustazah udah seneng banget. Ah gitu ya. Kayaknya Linda mau ngirim donat ini. Lagi udah nggak ada donatnya, susah banget nyarinya bisa. Iya, iya. Insya Allah. Kalau lihat Linda ingat donat aja. Masya Allah. Donatnya ini fenomenal, Masya Allah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, kita luruskan niat kita bersama-sama ya teman-teman. Hadir di kelas ini semata-mata pengen cari keridhaan Allah ya. Karena kalau ridho, insya Allah kita ada kebaikan dalam urusan kehidupan kita, terutama urusan penghambaan kita ya insya Allah. Jadi maka dari itu kita maksimalkan adab-adabnya ya. Jangan bosan ya diingetin gitu sama Teh Yani, sama saya mungkin ya teman-teman. Alhamdulillah, sekarang malam ini kita lanjut ke pembahasan khusus bacaan i'tidal ya. Tadi sudah ruku ya, gimana ketika ruku itu hayati betul ya, kita khusyuk ya ketika bergerak. Nah, kita sedang jadi bergerak itu memang sepenuh hati ya, sepenuh penghambaan, sepenuh kehinaan diri ya. Hamba itu kan apa, masih ingat hamba itu merasa lemah, terbatas, hina, kotor, najis, buruk, dan bodoh. Nah, itu bawa tuh perasaan itu ketika sujud ketika ruku. Nah, dan itu bentuk adalah pengagungan, penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, kalau orang yang ibaratnya seorang, mohon maaf, pembantu ART ya, atau pegawai yang di bawah jabatannya ya. Kalau ketemu atasan, ketemu majikan kan
beda gitu ya. Nunduknya itu ada perasaan tertentu ya, atau apalagi kalau kita ketemu sama guru kita, ketemu sama ulama, wow ya, ketemu ulama luar biasa, kita terasa gitu, kita tuh ketika menundukkan kepala ya, ketika bertemu dengannya, menyapanya, itu ada perasaan yang berbeda aja gitu ya, perasaan ya memuliakan gitu ya. Nah dalam hal ini ruku itu bentuk pemuliaan, pengagungan kepada Allah. Makanya kalimatnya subhana rabbiyal azim ya, maksudnya Allah yang maha azim, yang maha agung ya. Kita menghormatinya. Kalau manusia itu kita menghormati manusia itu, tapi kalau Allah kita mengagungkannya gitu ya. Itu sinkron banget dengan ucapan yang diucapkan ketika ruku tadi. Saya pernah membaca ada sahabat, saya lupa sahabat atau ulama ya, itu rukunya itu dari sejak tengah malam ya sampai menjelang subuh itu hanya ruku saja. Begitu menikmati rukunya ya, begitu menikmati, menghayati ya keagungannya Allah, sambil dibayangkan mungkin ya, berbicara komunikasi dengan Allah tentang kemahaagungannya ya. Karena teman-teman silahkan ya buka-buka doa-doa para sahabat ya, belajar dari para sahabat bagaimana berdoa. Memang isi doanya itu bisa sampai 1 halaman 2 halaman ya, isinya itu pujian. Mintanya itu belakangan ya. Pujian memang bertema ya, biasanya mau meminta kesembuhan. Nah, pujiannya itu yang kaitannya dengan kesembuhan ya. Tidak hanya wahai wahai penyembuh gitu, bukan hanya itu ya. Tapi ya Allah, engkau pernah menyembuhkan Ayub misalnya ya. Ya, engkau juga pernah menyembuhkan siapa. Dan engkau pun memberikan obat-obat, yang obat itu tersebar misalnya ya, tersebar di seluruh negeri ya. Entah itu berupa dari ikan-ikan di lautan bisa jadi obat ya, dari tumbuh-tumbuhan bisa jadi obat, dari akar-akaran tumbuh, itu kan tumbuhan banyak ya, kadang akarnya, kadang batangnya, kadang apanya ya. Nah itu disebutkan ya, engkau yang menjadikan itu adalah obat. Nah terus begitu kalimat itu adalah kalimat pujian ya. Nah ujungnya ya Allah sembuhkanlah aku. Luar biasa ya, bentuk pengagungan itu begitu kepada Allah, banyak mujinya bukan banyak mintanya. Kalau kita banyak yang mana? Mungkin banyak keluhnya, muji juga kadang-kadang ya, itu juga bukan permintaan tapi tuntutan kepada Allah itu ya, karena kesok tahuan kita gitu ya, kita pikir yang kita minta itu yang terbaik buat kita. Tapi nggak masalah, memang Allah meminta kita untuk, Allah yang memerintahkan kita untuk berdoa ya. Jadi teman-teman, doa itu adalah perintah Allah ya. Jadi ketika kita berdoa jangan sampai karena ya sekedar butuh aja doanya ya, tapi penuh kesadaran ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika berdoa kita dapat pahala ya. Karena kalau orang berdoanya bukan di setting seperti itu, karena ini perintah Allah, nanti dia pas lagi nggak butuh sama Allah nggak banyak doa ya. Ya jangan sampai kita termasuk orang yang seperti itu. Kemudian lanjut i'tidal ya. I'tidal itu berdiri tegak. Nah teman-teman, berdiri tegak, nah ini adalah simbol dari apa? Simbol dari istiqomah, tegak lurus di hadapan Allah, di dalam agamanya Allah, keistiqomahan. Kita udah bahas juga di hadis-hadisnya di mana Allah tidak menerima gitu kan yang tulangnya itu tidak lurus, menerima sholatnya yang tulangnya tidak lurus. Ya jadi simbolitas seperti itu. Nah jadi makanya orang yang habis ruku kemudian i'tidal ya, kemudian pas kita lagi membaca Al-Fatihah juga kita sambil berdiri tegak di hadapan Allah, itu pahami betul sebagai bentuk komitmen kita tegak lurus, terus menghadap terus kepada Allah. Hati kita, wajah kita, pikiran kita terus menghadap kepada Allah di sepanjang waktu, sepanjang saat, setiap kesempatan yang ada gitu ya, di luar sholat. Nah itu teman-teman, jadi setting hatinya berkomitmen kepada Allah ketika memang kita berdiri tegak seperti itu, bahwa hidupku, makanya kan kalau di dalam doa iftitah ya ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya. Sesungguhnya sholatku, hidupku dan matiku untukmu ya Allah. Itu kan peneguhan, kita berdiri tegak di hadapan Allah, meneguhkan keimanan kita. Nah, jadi setiap nanti berdiri itu bentuk peneguhan keimanan ya. Sadari, nah memang seperti yang saya sampaikan di siang hari tadi ya, semua gerakan salat itu dan bacaan-bacaannya sebetulnya peneguhan iman, peneguhan penghambaan semuanya itu ya. Ke sana komitmen. Makanya harus setelah salat harus ditambah bertakwa harusnya kan gitu ya. Kalau kita memahami salat kita, habis salat akhirnya kita tercegah dari kejiran mungkar. Karena kita paham apa yang kita baca, apa gerakan-gerakan yang kita lakukan. Ya, lalu apa doanya ketika berdiri? Nah, bukan takbir ya. Nah, tapi adalah kalimat Sami'allahu liman hamidah. Sami'a ya, maha mendengar Allah ya. Terhadap siapa? Orang yang memujinya. Ya. Jadi teman-teman, kita ya tidak hanya yang memujinya, semua memang Allah mendengar.
apalagi yang memujinya. Ya, Allah memperhatikan lebih. Ya, dan Allah memberikan pahala lebih, memberikan keistimewaan lebih ketika suara yang terdengar dari kita adalah suara pujian untuknya. Ya. Kita juga kan gitu ya manusia ya, tapi tanpa bermaksud menyamakan Allah dengan makhluk ya. Kembali ke sana penjelasannya ya. Kita kadang-kala kalau dipuji orang lagi ngantuk, dipuji ya agak hilang ngantuknya mungkin gitu ya. Ini terlepas dari kita sombong atau tidak, tapi nama pujian itu atau bentuk mungkin motivasi itu kan membuat kita tuh senang ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, dia itu sangat bersyukur kepada hamba-hambanya. Kalau Allah meminta kita bersyukur kepada hambanya, bersyukur kepada Allah, apalagi Allah ya. Allah sangat bersyukur kepada hamba-hambanya yang mau mendekat, yang mau memujinya ya, maka Allah akan mendekat kepadanya berkali lipat dengan kedekatan kita kepadanya. Ya, ingat ya, kita datangi Allah dengan sejengkal, Allah datang sehasta. Kita berjalan, Allah berlari datangin kita. Ya, mungkin kita dengan datang kepada Allah dengan kecepatan 100 km per jam gitu ya. Allah mendatangi kita dengan kecepatan cahaya. Nah, begitu balasannya luar biasa. Sambutan dari Allah luar biasa. Apalagi terhadap orang yang memujinya. Sami Allah. Ya. Jadi teman-teman, Allah itu maha mendengar, ya, maha mendengar apa yang dipuji sama hambanya. Tidak hanya itu, semua Allah maha mendengar apa yang suara yang ada di alam ini. Suara yang lampau, yang sedang, dan yang akan datang. Dan dia sangat jelas satu persatu mendengarnya dengan jelas. Ya. Kita mungkin tidak sadar. Di saya sekarang ada bunyi kipas. Ya. Kalau beda kipas, bunyi lagi suaranya itu berbeda. Ya. Kipas itu bunyinya mungkin cuma kedengeran gitu ya. Tapi sesungguhnya Allah, kalau kipas itu ada ruas-ruasnya, ruas kipasnya itu mungkin ada 10, 20 atau kadang-kadang minimal 4 gitu ya, 6 gitu. Allah tuh mendengarnya itu nggak kayak kita gitu doang ya, tapi Allah mendengar setiap helai kipasnya itu gitu ya. Bunyinya mungkin berbeda-beda sebetulnya. Ya Allah alam. Tapi dia mendengar dengan jelas ya. Mendengar juga nih ya, hembusan napas kita ya. Kita gini, ini ada suaranya juga, ada suara gini dia gitu. Semua ada suaranya teman-teman. Dan Allah mendengar semuanya dengan jelas dan tidak pernah lupa dan nggak katorekan. Kalau kata orang Sunda mah bahasa Indonesia naon teh katorekan teh nggak peka telinganya gitu ya. Kalau kita mah manusia gitu ya kan, kalau terlalu mendengar suara begitu banyak pusing peka telinganya. Nah, ya sebentar ya teman-teman. Ya, alhamdulillah. Sampai mana tadi ya? Ya, maha mendengar. Jadi teman-teman, dengan ucapan nah, berarti kalau kita meyakini, mengucapkan Allah maha mendengar ya, kita tentu jadi optimis bahwa apa yang kita ucapkan, kita minta kepada Allah, kita harapkan dengan sepenuh pengharapan kepada Allah itu tentu akan didengar oleh Dia. Apalagi kita mengawalinya dengan memujinya, ya, sehingga ini melahirkan rasa optimisme yang tadinya kita itu putus asa harusnya optimis ya. Kembali ya, setiap kalimat-kalimat dalam bacaan salat kita itu sejak takbir munculnya optimis harusnya kan gitu. Dia maha besar. Nah sekarang ternyata dia itu maha mendengar, maka memang Allah memerintahkan ya dalam adab dan berdoa itu kita memang memujinya dulu ya, memuji Allah, bersolawat ya, beristighfar dulu. Nah itu adab-adab dalam berdoa ya, jangan langsung minta gitu, boleh aja sih sebetulnya, tapi kan ketika adabnya lebih maksimal, Allah tuh tentu lebih senang, lebih menyukai. Dan tentu yang doanya biasa-biasa aja tanpa adab gitu ya, dengan orang yang doanya beradab, peluang dikabulkan didahulukan itu yang mana, yang lebih beradab gitu kan kepada Allah ya. Bukan pilih kasih, tapi kan Allah merespon sesuai dengan bagaimana cara hamba itu beribadah kepadanya ya. Tentu ya seperti ujian praktek lah kalau kita waktu sekolah, ada yang maksimal, ada yang setengah-setengah, masa nilainya sama kan gitu ya. Nah, itulah justru maha adilnya Allah tuh di situ. Jadi tergantung ikhtiar kita ya, seperti apa kita itu
eh, memposisikan diri atau berperilaku kepada Allah, maka akan kembali kepada kita seperti itu juga. Kemudian tadi ya melahirkan optimisme, ya, sehingga ya tetap nanti tangannya itu tetap diangkat, ya, bentuk kepasrahan kepada Allah, ya. Allah Maha mendengar, terserah Allah, dan Allah tidak hanya mendengar semua bentuk kalau kita tuh keluhan kita atau macam-macam, tapi Allah juga mendengar hati kita, ya, mendengar apa isi hati kita, apakah isinya itu bersih apa kotor, ya. Allah juga mendengar bagaimana apakah pujian yang kita sampaikan itu pujian yang modus atau tulus, ya. Allah juga mendengar, ya, sesungguhnya, ya, hati kita itu condongnya kepada siapa. Nah, semuanya terdengar oleh Allah. Maka itu jadi apa? Kita berhati-hati, ya, berhati-hati, berusaha hati kita itu selalu dalam keadaan bersih, karena Allah selalu mendengarnya, ya. Nah itu teman-teman, jadi mawas diri. Nah itu juga bentuk dari hikmah kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ya. Habis itu kita di luar sholat kita makin menjaga diri terkait ucapan-ucapan kita di hati, apalagi di lisan, ya, karena Allah Maha mendengar ucapan kita menyakiti orang lain, Allah Maha mendengar, ya. Jadi hati-hati, jadi menjaga lisan kita akhirnya, ya. Nah itu teman-teman, sehingga apa bagusnya, ya, sebaiknya lisan yang terucap dari lisan kita adalah sesuatu yang Allah sukai, ya, karena Allah menyukai apa-apa yang baik, ya. Dan kita berbicara baik itu juga sebetulnya sedang menghormati Allah. Kenapa? Menghormati yang memberikan lisan kepada kita, ya. Jadi sebenarnya sedang memuji Allah ketika kita itu, yaitu bentuk pujian, bentuk penghargaan, penghormatan kepada Allah ketika kita itu berkata baik, ya. Makanya dikatakan oleh Rasulullah apa? Bicara baik atau diam. Nah, jadi diamnya kita itu emas, jangan diamnya ada juga diam yang tidak emas, ya. Diamnya penuh luka, diamnya membara, tiba-tiba ya, pembunuhan terjadi, apa terjadi, ya, nauzubillah min dzalik, ya. Semoga diam kita adalah emas, ya. Nah itu ya teman-teman, jadi lebih menjaga diri. Kemudian doa berikutnya apa? Rabbana lakal hamdu. Nah ini tidak, ya, Rabbana lakal hamdu, Rabbana Tuhan kami, ya, kami. Nah, ingat, bukan Robbi tapi Rabbana, ya teman-teman. Terus banyak kata-kata kami. Artinya apa? Kita tuh diminta oleh Allah senantiasa memperhatikan saudara sesama muslim. Jangan fokus sama diri sendiri, nggak care gitu ya sama orang lain. Saya mau pusing ngurusin diri sendiri juga, ngapain ngurusin orang lain. Itu namanya individualis, itu namanya egois, ya. Tapi kita diajari, kalau kita betul-betul dalam sholat kita diajari untuk perhatian kepada orang lain, dan perhatiannya itu bukan pokoknya tanpa pamrih, hanya ya betul-betul karena untuk menjalankan perintah Allah, ya. Karena kalau kita memperhatikan terus pamrih, udah perhatian gitu, bukannya terima kasih, ya. Aku kan diri juga capek, aku juga sebetulnya punya masalah sendiri, dia udah begitu juga. Itu masih pamrih sebetulnya, ya. Kita masih mengharapkan sesuatu imbalan dari dia, entah itu ucapan terima kasih, entah itu mungkin senyuman, ya, atau kebaikan yang dia berikan kepada kita. Ketika kita nggak dapat, kita jadi kesel. Nah itu ya teman-teman, kita perlu latihan, ya, seperti itu. Apa tadi? Rabbana, ya, lakal hamdu, bagimu segala puji. Kita kalau hamdu ya sudah kita bahas, tidak saya detail lagi, ya. Bagimu segala puji, memang cuma Allah yang berhak memiliki pujian tersebut. Kalau kita melihat ada orang yang pintar, tampan, cantik, ganteng, cerdas, ya, pokoknya orang-orang kita anggap hebat, teman-teman, sesungguhnya pujian yang layak disematkan itu bukan kepada orang tadi, tapi adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita senantiasa, ya, ketika melihat apapun yang kita lihat adalah bentuknya pujian, ya, kepada Allah. Kita langsung terdorong untuk memuji Allah, ya. Makanya kan di dalam Al-Quran dikatakan la tu'jibaka, ya, janganlah engkau itu merasa kagum fi amwal, ya, intinya kepada dunia. Jangan lihat dunia itu keren banget, wow, cantik banget, lucu banget. Nah itu berarti kita terjebak kagumnya tuh sama dunia, ya. Jangan, tapi ketika kita melihat sesuatu yang mengagumkan, langsung ingat kepada Allah, lalu mengatakan Masya Allah, Subhanallah, ya, boleh, suci Engkau ya Allah. Nah itu teman-teman, pokoknya bentuk-bentuk pujian aja, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya Allah, itu keren banget ya Allah, ini pemandangan indah banget, tentu Engkau lebih indah ya Allah. Nah, kita jadi makin cinta kepada Allah karena hanya bukan cinta sama dunianya ya, karena yang kita pikirkan langsung adalah bukan dunia tapi Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini yang kenapa bikin cinta dunia itu kita nggak mengkaitkan dengan Allah ya. Kemudian Rabbana lakal hamdu, apa berikutnya, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi ya, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ya. Ya Allah, segala untukmu segala puji ya. Boleh pakai bahasa kalau teman-teman temanya adalah tema kekasih ya. Ya, kalimat yang puitis gimana sih teman-teman ya? Terjemahkan dengan kata kalimat komunikasi, duhai cintaku. Begitu banyak ya hadiah cinta yang kau berikan kepadaku ya. Begitu banyak. Dan mohon ampun ya, aku mohon ampun kepadamu ya, karena aku belum bisa membalas cintamu dengan balasan yang, dan tentu aku tidak akan pernah mampu membalasnya dengan balasan yang setimpal. Aku mohon ampun kalau ternyata ya aku masih banyak kufur nikmat. Nah, saya suka begitu teman-teman ya, kurang lebih begitu kalimatnya ketika mengatakan Rabbana lakal hamdu, segala puji bagimu ya Allah. Dan nanti saya ngejerit, ya Allah ampuni saya belum bisa, belum mampu menjadi hambamu yang pandai bersyukur, bahkan seringnya kufur nikmat. Ampuni hamba ya Allah. Nah gitu teman-teman ya. Atau bisa pakai kalimat lain, tapi dalam hati, ingat ya, yang diucapkan di lisan hanya ucapan-ucapan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita memaknai saja, menghayati ya. Jadi kadang-kadang silahkan kalau memang waktunya juga luas ya, leluasa, kita sedang tidak ditunggu, maksudnya itu ya, karena kadang kan memang ada urusan dan mau pengajian mau apa gitu ya. Nah dia hayati Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu diulang-ulang ya. Aduh cintaku, duka itu kasih, terima kasih atas cintamu, karuniamu yang selalu engkau berikan setiap saatnya, setiap detiknya, ribuan bahkan triliunan karunia setiap detik yang kau berikan kepadaku. Ampuni aku belum bisa membalasnya. Tentu kita membalasnya itu kan Allah nggak butuh balasannya, tapi kita balas dengan ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah. Kita gunakan nikmat-nikmat yang Allah kasih kepada kita itu di jalan kebaikan. Nah, itulah bentuk balasan kita kepada Allah ya, bentuk syukur kita kepada Allah. Apalagi mil'us samawati wa mil'ul ardi ya. Jadi ya Allah, segala puji bagimu, segala puji, Rabbana lakal hamdu, bagimu segala puji, mil'us samawati, sepenuh langit, wal ard, dan bumi, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh segala hal, segala sesuatu yang engkau kehendaki setelah itu ya, di masa depan apapun yang kau kehendaki untuk barang apa gitu ya, itu adalah semuanya dikatakan kita memuji itu sepenuh itu gitu. Dari hal yang yang sepenuh langit, pujian sepenuh langit untukmu ya Allah gitu ya. Kalau volume luas langit gitu ya berarti, atau mungkin volume alam semesta itu berapa, kita memuji Allah dengan sepenuh itu ya Allah gitu ya. Dan sepenuh apa yang kau kehendaki setelahnya, sepenuh surga neraka isinya, itu adalah pujian untukmu ya Allah ya. Saking kita tuh pengen memuji dengan pujian yang amat sangat banyak ya, kita tentu memang sangat lemah teman-teman untuk memuji Allah terus ya. Kadang-kadang kita butuh ngobrol sama manusia, bicara sama manusia, kalau memuji Allah terus juga kita terbatas ya. Nah tapi Allah mengajarkan, memberikan kesempatan kepada kita, karena keterbatasan tadi ada kalimat yang membuat kita tidak terbatas untuk memuji Allah, yaitu segala puji bagimu ya Allah, sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh apa yang kau kehendaki setelahnya. Itu kan kekal ya, setelah langit dan bumi itu kan kehidupan ini kekal. Sepenuh itulah pujian untukmu ya Allah. Itu karena itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman, cuma Dia yang layak dipuji. Makanya kita memang tidak pernah sanggup untuk bisa memujinya dengan, seandainya ya untayan kata indah itu diuntai, berkumpul pahala para ahli syair untuk membuat syair yang indah, pujian kepada Allah, tentu mereka juga tidak akan pernah sanggup untuk menyelesaikan semuanya, untuk menggambarkan segala pujian untuk Allah ya. Tapi semoga ini cukup ya, di hadapan Allah cukup. Tentu tidak pernah cukup sebetulnya, tapi Allah, karena Allah yang mengajarkan ucapan tersebut, Allah udah senang banget ketika kita mengucapkan hal tersebut. Maka sepenuh hatilah kita mengucapkannya, dan sepenuh hatilah juga kita itu merealisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu tentu nggak mudah kalau kita nggak pernah ditemani Allah
Ya, maka kalau teman-teman ingin mudah merealisasikan, mempraktekkan apa-apa yang kita ucapkan dalam salat kita, maka teruslah menjadi hamba yang tawadu, ya, karena itu salat mendapatkan bimbingan dari Allah, yaitu berupa taufik. Ya. Kalau mau ditemenin Allah teruslah tawadu sebagai hamba. Kalau masih sulit tawadu bagaimana? Istighfar terus, ya. Istighfarnya hayati juga, nggak cuma astagfirullah sampai ngobrol sama Allah. Kalau perlu pakai bahasa Indonesia aja kalau kita lebih bisa menghayati, misalnya ya. Tulisannya istighfar dalam hati, ya Allah, ampuni hamba belum bisa tawadu, ya Allah, betapa sulitnya, ya. Masih banyak selendangmu yang aku pakai, ya Allah, gitu ya. Nah, aku mohon ampun kepadamu. Terus begitu teman-teman, ya, banyak minta ampun. Semoga dengan cara itu Allah mudahkan kita menjadi hamba yang tawadu dan terlimpah akhirnya taufik yang banyak kepada kita. Ya, seperti itu. Diulang-ulang, ya, silahkan diulang-ulang, dihayati sambil nangis, ya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, sambil dibayangkan luasnya rumah kita walaupun berkontrak, luasnya rumah kita walaupun itu rumah PMI ibaratnya gitu ya. Luas itu kan tidak harus luas itu pokoknya seluas apa yang kita miliki saat ini, sambil dibayangkan ini adalah nikmat darimu, ya Allah, ya. Hamba tidak mampu membuatnya sendiri, hamba cukup bayar dengan uang kertas, gitu ya. Nggak usah, sudah Allah siapin yang bikin kontrakan itu, ya. Ada tukang bangunan, kita tinggal bayar dengan kertas saja, itu sangat mudah sekali, ya Allah, gitu ya teman-teman. Kertas yang dianggap berharga, nah kita sebut sebagai uang. Maksud saya kenapa dianggap berharga? Ya kita anggap itu berharga pada Allah, ya. Yang berharga itu mungkin ya ibaratnya emas, perak berharga, ya. Tapi kalau uang kertas itu kan apa sih bedanya uang kertas 100.000 dengan 1.000? Cuma beda warna, ukuran, sama tulisannya, gambarnya, ya. Sebetulnya hakikatnya ya kalau harga modal kertasnya saja nggak sampai seukuran 100.000 itu, gitu ya. Jadi nilai intrinsiknya dan nilai nominalnya itu nggak setara. Tapi kalau emas, ya kita menilai emas sebagai alat tukar, maka dalam Islam itu alat tukar itu emas perak, ya. Karena memang nilai intrinsiknya itu betul, gitu ya. Nilainya pas. Ya, tidak seperti uang kertas. Ya, kembali ke sini lah, itu hanya ini aja, ya. Iklan, sekilas iklan, info. Nah, teman-teman, lanjut ya kita kemudian apa kita setelah ini adalah gerakan menyungkur kepada Allah, yaitu sujud. Nah, sujud ini adalah sikap perendahan diri, perendahan hati, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bentuk rendah diri itu apa? Taat kepada Allah. Itu bentuk rendah diri. Seperti halnya kalau kita tinggi diri, ya kita udah pernah bahas itu, contohnya seperti kisahnya Azazil, ya, iblis. Dimana iblis itu nggak mau kan disuruh sujud, ya, dia meninggikan diri di hadapan Allah, sombong, nggak mau, ya, mengikuti perintah Allah. Dia pakai logika, aku kan senior, dia junior, aku dari api, dia dari tanah. Begitu. Nah, itu kadang-kadang sifat iblis itu ada tuh muncul di kita dalam kehidupan sehari-hari. Merasa jadi kakak senior kan di rumah, suka nyuruh-nyuruh, merintah-merintah. Bagian adiknya ini kakaknya nggak mau, atau kakak kelas, ya kita di masa lalu mungkin pernah membuli adik-adik kelas kita, ya, itu dosa-dosa kita. Atau merasa senioritas di tempat pekerja sama yang bawah, bagaimana sikap kita? Penuh mungkin kesombongan, ya. Aku duluan kerja, harusnya aku lebih didengerin, harusnya aku lebih naik pangkat duluan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah sifat dari iblis. Nah, kayak teman-teman, ketika kita memahami makna sujud tadi, kita akan menjauhkan diri dari sifat-sifat seperti itu. Senioritas orang tua kepada anak itu senioritas juga kadang-kadang. Pasangan, ya, kadang-kala yang jadi merasa senior itu suaminya, kadang-kala istrinya. Karena sekadar istilah para suami takut istri, gitu ya. Kalau istri takut suami memang itu biasa, normal, gitu ya. Tapi kalau para suami takut istri, ya, karena mungkin ada yang mendominasi di situ, ya. Seperti sikapnya iblis. Nah, jadi ketika kita memahami sujud kita akan menjauhi sifat-sifat sombong itu. Hanya tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya ketika kita merendahkan diri serendah-rendahnya dengan sujud tadi, kalimatnya itu apa? Kita meninggikan Allah dengan setinggi-tingginya. Ya, walaupun tidak akan pernah ada batasan ketinggian Allah itu, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, ya. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang maha tinggi, a'la, yang maha tinggi. Nah, kita merendahkan dan kita ucapkan meninggikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, subhana rabb. Nah, itu mah udah kita bahas ya. A'la, nah ketinggian ini. Jadi teman-teman, ini nanti kaitannya dengan Allah Al-Aziz ya. Allah yang maha kokoh, kuat, tak tertandingi, tak terjangkau, ya, tak tersentuh. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapapun tidak akan pernah bisa menjangkau zatnya yang sesungguhnya. Ya, sebaik-baiknya kita berpikir tentang sesuatu yang baik, Allah itu jauh maha dibandingkan yang bisa kita pikirkan, ya. Jadi maha suci Allah dari apa yang kita pikirkan, teman-teman. Ya, kita kan nih, saya nyampain ya teman-teman, Allah tuh begini, Allah tuh baik banget, Allah tuh begini. Saya cuma bisa nyampain segitu, tapi Allah yang sesungguhnya, maha suci Allah dari apa yang saya sampaikan. Karena kemahannya itu nggak bisa kita gambarkan. Saya hanya bisa mampu menggambarkan segitu saja, tapi maha suci Allah punya sifat yang cuma segitu. Ya, enggak. Allah tuh maha. Tapi keterbatasan kita cuma bisa menyampaikan segitu. Ya, itu makanya dikatakan Allah tuh tak terjangkau, tak tersentuh. Dia tuh tinggi, Allah, ya. Segalanya, ya, sifat-sifatnya itu Allah, ya. Kebaikan-kebaikannya Allah, cintanya itu Allah, apalagi teman-teman. Karunia itu Allah, pemikirannya Allah, ya. Kecerdasannya Allah, apa? Tak tersentuh, ya. Maha tinggi. Makanya teman-teman, kalau kita betul-betul belajar Islam ya, Islam itu adalah sebuah sebetulnya apa isinya itu kan pemikiran, informasi isinya itu ya, tata cara hidup, informasi tentang hidup, informasi tentang bagaimana kita beribadah, informasi itu kan isi informasi. Itu sebuah pemikiran Islam itu, ya. Tapi pemikiran yang harus melahirkan perbuatan, bukan hanya sekedar pemikiran intelektualitas, ya. Pemikiran yang gampang dipraktekin itulah Islam, ya. Hukum-hukumnya adalah berupa pemikiran. Dan kalau seseorang sedang menggenggam Islam, menggenggam pemikiran Islam, pasti hidupnya itu lebih mulia dibandingkan yang lain. Dia tidak akan merendahkan diri dan seterusnya. Mungkin teman-teman ada yang merasa ya, yang dulunya sebelum hijrah, terus ketika kita mulai hijrah, mulai berubah pemikiran kita dengan pemikiran Islam, merasa lebih baik ini nggak hidupnya? Lebih apa ya? Orang juga mungkin ya, walaupun kita tidak langsung melihat pandangan orang ya, orang udah mulai, oh ini berilmu nih, udah beda sikap mungkin dengan kita. Ya, seperti itu. Karena berbeda. Muslim yang dekat dengan Islam, yang pemikiran dipenuhi dengan pemikiran Islam, selalu mengkaitkan diri dengan pemikiran Islam, insya Allah dia itu akan terlihat cerdas, lebih tinggi. Makanya dikatakan Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan itu. Ya, Islam itu mulia, tinggi. Nah, apalagi yang membuat hukum-hukum Islam, tentu dia itu maha tinggi, maha mulia, maha cerdas, ya teman-teman. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah. Nah, kalau saya pribadi sambil mengucapkan subhana rabbiyal a'la, ya. Ya Allah, sesungguhnya aku tak bisa menjangkau indahmu. Ya, kadang-kadang kalimat itu. Aku tak bisa menjangkau kemahamu. Tapi diriku ini ya begitu lemah, terbatas. Saya selalu mengulang-ulang itu. Pas bilang a'la, aku lemah ya Allah. Aku terbatas ya Allah. Aku hina, kotor, buruk dan bodoh ya Allah, gitu ya. Maka hanya Engkau yang bisa meninggikan derajatku. Hanya Engkau yang bisa mengangkat derajatku. Angkatlah aku ya Allah. Ya. Karena kelemahan ini tentu aku tidak pantas untuk Engkau angkat derajatnya, tapi Engkau maha Rahman, Engkau maha Rahim, Engkau mampu mengangkat derajatku setinggi-tingginya yang Engkau mau. Ya, maka angkatlah derajatku ya Allah. Wahai Zat yang a'la, maha tinggi. Ya, terserah teman-teman, kalimatnya kurang lebih seperti itu ya. Dihayati betul. Maksud saya kurang lebih itu tadi ya. Selalu boleh kita kembangkan saja, dihayati seperti apa, tapi tanpa merusak konteks dari makna kata yang sedang kita hayati tersebut. Ya, a'la, ya. Betapa rendahnya ya Allah aku ini, aku mohon ampun ya Allah, masih sering merendahkan diri itu bukan kepadamu tapi kepada makhlukmu ya Allah, gitu ya. Masih lebih taat kepada makhluk dibandingkan Engkau ya Allah, padahal Engkau itu a'la, harus aku kepadamu ya Allah, aku mohon ampun ya Allah ya. Nah, kemudian terus dihayati sampai kita nangis ya. Dan ketinggian Allah itu ya, tentu bahkan musuh-musuhnya pun tidak akan pernah mampu untuk menjatuhkannya ya. Nah itu teman-teman. Dan dikatakan apa sih yang dimaksud dengan Allah mengangkat derajat kita? Saya lebih senang untuk menggambarkannya seperti ini teman-teman.
menggambarkannya seperti di perusahaan, ya. Perusahaan ada orang-orang yang kedudukannya tinggi. Siapa teman-teman? Ada jabatan-jabatan yang kedudukannya tinggi. Siapa aja tuh? Jabatan apa biasanya? Yang paling Direktur, tinggi, komisaris, ya. Yang paling tinggi mungkin CEO-nya, direkturnya gitu ya. Terus di bawahnya, manajer, Manajer, ya, sekretaris, sekretaris, ada manajerial ya, GM-nya ada gitu-gitu lah ya. Terus bagian bawahnya lagi apa? Karyawan. Terus karyawan bawahnya satpam, lagi OB, OB. OB satpam. Nah gitu ya. Nah saya nanya teman-teman, orang yang paling mudah banget sering interaksi dengan CEO yang mana? Direktur. Mm-mm. Direktur. bendahara, Jajaran manajerial. manajer, Ya, oke. Nah, wakilnya oke udah jelas, bendahara apalagi, sekretaris apalagi gitu ya. Nah, itulah. Tapi OB sama satpam bisa jadi seumur hidupnya belum pernah lihat CEO-nya siapa. Karena mungkin cuma lewat di gerbang doang ya. Ininya hitam, apa tuh namanya itu, kaca mobilnya hitam ya, nggak pernah ngeliat, bisa jadi begitu. Nggak pernah interaksi, apalagi duduk bareng. Ya. Belum ada pertemuan tahunan misalnya perusahaan, tetaplah OB dan satpam itu suruh kerja gitu ya, jagain kantor. Nggak ketemu juga, bisa jadi begitu. Ya. Nah, kurang lebih ya seperti itulah derajat seseorang di hadapan Allah itu begitu ya. Makin tinggi derajatnya, makin dekat dengan Allah. Ya, maka ketika Allah mencintai seorang hamba, dikatakan Allah akan menyampaikannya kepada Jibril. Ada riwayat lain pokoknya kepada malaikat disampaikan gitu ya. Lalu Allah mengatakan apa? Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang itu. Ya. Maka saat itu Jibril langsung mencintainya, ikut mencintainya, dan Jibril mengumumkan kepada penduduk langit bahwa Allah mencintainya, dan penduduk langit pun ikut mencintai orang tersebut. Ya. Itu ibarat begini teman-teman. Dan akhirnya disampaikan kepada penduduk bumi, dan penduduk bumi pun mencintainya. Penduduk bumi yang mungkin yang bisa mendengarnya gitu ya, ikut mencintai orang tersebut. Nah, jadi ibarat tadi CEO tadi ya, bisa jadi kalau dia tuh mungkin dia ngelihat ada karyawan yang bagus tuh ya, maka diangkatkan jadi jajaran manajerial, manajer gitu ya. Nah, tentu mereka punya fasilitas beda. Mereka akan didukung dengan tunjangan-tunjangan yang tentu berbeda, gaji juga berbeda, dan semuanya berbeda. Ya, mereka dispesialkan. Kalau ada kesulitan-kesulitan dimudahkan sama CEO-nya, bisa jadi begitu ya. Atau bisa jadi dia tuh mungkin nggak punya kedudukan seperti tadi di tingkat atas ya, tapi dia itu profesional banget dalam kerjaannya. Mungkin OB tapi profesional banget kerjaannya ya, bersihnya luar biasa, pelayanannya luar biasa ya. Bisa jadi akhirnya apa, CEO-nya mungkin pas di rapat manajemen dia bilang begini, aku tuh suka banget tuh sama OB yang itu, sama satpam yang itu misalnya ya. Pokoknya kalian nih, aku pokoknya suka banget sama dia. Kalau kalian macam-macam hadapan sama aku ya, tolong dicari deh keluarganya lagi butuh apa, dia punya rumah atau enggak, ngapain, pokoknya tolong bantu yang macam-macam sama dia, lu yang gua pecat, mungkin begitu ya, sama manajernya. Bisa jadi begitu, sangat mungkin begitu. Ada CEO yang seperti itu, mungkin ya ada direktur yang seperti itu yang suka banget dengan pekerjaan karyawannya. Nah itu teman-teman, seperti itu Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak memandang kita itu mungkin kedudukan di depan manusia itu apa kedudukannya, tua lah, muda lah, apakah lulusan pesantren lah atau bukan lah gitu, tapi Allah melihat kita itu dengan keterbatasan ilmu kita ya, karena terbatas ya, terlepas dari karena kita telat belajarnya, tapi kita baru tahu A, taunya kan baru A gitu, tapi kita laksanakan A ya dengan sangat profesional dilaksanakannya, sholatnya profesional, puasanya, zakatnya, akhlak baiknya profesional itu berarti kan sesuai gitu ya. Itulah yang Allah cintai, itulah yang Allah akan angkat derajatnya. Tidak mau kita seperti itu? Tentu mau ya teman-teman. Maka ketika subhana rabbil a'la, minta kepada Allah, angkat ya Allah derajatku ya, angkat ya Allah, karena hanya Engkau yang mampu mengangkat derajatku, dekatkan aku denganmu ya Allah, baik di dunia maupun di akhirat ya. Itu ya teman-teman. Sampai di sini ada yang mau tanya dulu, silakan. Tani hadir, ngopi ya, di belakangnya kayaknya ada kopi berapa gitu ya, dapur lah banyak. katanya. Ya, baik teman-teman, jika ada yang ditanyakan terkait materi tadi siang dan malam hari ini,
Dan materi sebelum-sebelumnya silahkan saya persilahkan jika ada yang mau didiskusikan dipersilahkan bisa di sini atau bisa langsung raise hand. Ini ada yang bertanya sebetulnya sih Bu Dewi tapi tidak berkaitan dengan workshop. Nah, nanti aja yang kaitan dulu aja. Apa mau nanya ini? Teh ini mau dibagi THR enggak gitu ya? THR-nya tuh umroh sekeluarga gitu ya. Oh, mau kalau Iya. gitu boleh. Ya, lagi halu dulu nggak apa-apa ya, halu-halu yang baik mah ya. Nanti mulai jadi doa halunya. Apa yang lain Bangga? Silahkan Bu Sulia. Iya, boleh tanya Bu Dewi. Iya, silahkan. Pada pertemuan yang lalu kan eh, pernah dibahas ketika sesuatu dimulai dengan yang salah, maka ya pasti kesananya juga mungkin salah gitu ya. Ini yang saya tangkap waktu itu Bu Dewi menjelaskan ketika sebuah rumah tangga dimulai dengan umpamanya sebelum pernikahan ada pacaran gitu, ada itu kan suatu hal yang tidak sesuai dengan syariah. Kemudian ketika menikahnya ada pongdut, ada itu yang membuat istilahnya di situ ada maksiat gitu. Eh, yang jadi pertanyaannya bagaimana cara mentobati atau ya istilahnya pengen lebih baik gitu ketika sekarang sudah sadar gitu. Itu aja intinya mungkin Bu Dewi. Mm-mm. Apa perlu akad nikah lagi gitu ya diulang? Karena Allah lah yang sekarang semua gitu ya. Dulu mah karena cinta gitu kan ya. Ya Masya Allah. Ya, ya pokoknya semua ya. Gini teman-teman ke apa sih barokah udah saya jelas kita pernah bahas ya. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kebaikan tuh ini kita tambah baik hidupnya dalam arti bukan tambah banyak uangnya aja nggak itu ya, tapi tambah baik hidupnya itu adalah tambah dekat dengan Allah ya, tambah taat kepada Allah. Dan barokah itu tidak hanya ziyadatul khair, tapi barokah itu adalah eh, tadi apa, bertambahnya kebaikan, dan kebaikan itu langgeng, kebaikan itu terus menerus daiman gitu ya. Apa namanya, sampai dia wafat dia tetap baik, itu namanya barokah. Dan keberkahan itu Allah kasih kuncinya, jurus-jurusnya supaya hidupnya barokah. Bagaimana? Jangan maksiat, karena maksiat akan menjauhkan keberkahan. Nah maksiat itu apa? Maksiat itu saya dulu tahunya maksiat itu ya zina, dugem, ya itu maksiat. Tapi kalau gibah itu bukan maksiat ya, sudah selain yang zina itu bukan maksiat ya. Tapi ternyata maksiat itu adalah semua pelanggaran terhadap perintah Allah ya. Itu namanya maksiat ya. Taat kebalikannya adalah maksiat. Taat itu berarti kan melaksanakan perintah Allah, kalau maksiat melanggar perintah Allah. Nah, jadi maksiat yang menghambat kita mendapatkan keberkahan. Lalu bagaimana kalau itu terjadi masa lampau dan kita bertobat? Ya lanjutkan aja. Lanjutkan, betul, memang bagaimana caranya kita bertobat kepada Allah ya. Karena sesuatu yang kita lakukan kalau niatnya salah, caranya salah, tentu tidak berpahala ya. Dan mungkin itu yang menyebabkan rumah tangga kita itu nggak baik-baik aja. Oh saya tuh kemarin juga dapat ya, ada postingan gitu ya. Intinya kata beliau itu, saya baru sadar ya, dia juga disadarkan dari apa yang diceritakan temannya kalau nggak salah ya. Kenapa tiap saya itu habis posting uh, posting misalnya foto sama suaminya, habis itu teh ada aja saya berantem sama suami, ada aja masalah katanya ya. Oh ternyata itu ternyata jenis ain, penyakit ain ya, kena ain, karena bisa jadi ada orang nggak suka dengan postingan-postingan kita ya. Makanya kalau sebisa mungkin teman-teman ya postingnya nggak usah foto-foto pribadi gitu ya, saran saya gitu. Kalau nggak urgent banget, takutnya ada yang nggak suka ya dengan aktivitas kita, foto yang kita perhatikan. Mungkin habis itu kita jadi sakit lah, kita jadi apalah, tiba-tiba asam lambung kumat lah, tiba-tiba apa, bisa jadi karena itu disebabkan mata jahat yang melihat atau orang yang memuji terlalu berlebihan ya. Nah itu jadi ain ya. Atau bawaannya sebel aja suami ya. Nah itu mungkin kita posting-posting uh, foto kita ya,
Apa sih kaitannya? Ya maksudnya bahkan untuk hal yang sebetulnya kan foto itu kan hal mubah ya teman-teman, yang mubah aja ternyata efeknya itu kadang-kala membuat kita tuh nggak barokah ya. Kemubahan yang terlalu dieksploitasi itu bikin nggak barokah, apalagi kemaksiatan gitu ya, tentu akan menjauhkan kebarokahan. Makin nggak baik-baik aja hidupnya gara-gara ya macam-macam, karena kita jauh dari Allah, jauh dari bimbingan Allah, jauh dari mendekat kepada Allah. Bukan Allah yang sedang kita tuju dalam aktivitas kita, termasuk rumah tangga itu ya. Makanya teman-teman, nanti rumah tangga itu akan biasanya ya masalahnya itu sesuai dengan niat kita berumah tangga. Kalau niatnya kenapa nikah? Karena kesepian ya, pengen cari teman hidup maksudnya ya. Biasanya ujiannya adalah selalu merasa kesepian, padahal suaminya ada tapi dia kesepian aja gitu ya, karena pengen dibimbing oleh pasangan. Ya biasanya ujiannya apa? Pasangannya bukan tipe pembimbing dapatnya ya, itu aja jadinya akhir masalahnya ya. Pengen apa? Ada yang ngehandle nafkah, biasanya apa? Mungkin dapat pasangan yang justru nggak mau kerja, ngandelin istri ya, itu ujiannya. Atau kenapa menikah? Karena saling mencintai. Nah biasanya ujiannya merasa tidak dicintai itu. Menikah karena kenapa teknik ya, nunjuk jam tangan ya, udah umur nih, udah telat saya nikah. Nah biasanya ujiannya apa? Banyak pencapaian tuh susah dicapai karena target terus gitu ya. Makanya macam-macam. Nah termasuk kalaupun kita niatnya nikahnya karena Allah, ujiannya juga pasti begitu, sama aja ya. Tapi yang berpeluang barokah yang mana? Kalau karena Allah ya. Kenapa menikah? Karena bagian dari sunnah ya. Karena menikah itu adalah bentuk penyaluran naluri seksual ya, yang disyariatkan, yaitu dengan menikah ya. Saya untuk menjaga diri saya nah seperti itu, maka kita pun akan mulai memilih pasangan ya, memang harus memilih, tapi bukan pilih-pilih karena kalau memilih kita akan pilih lah yang minimal berpotensi, mau belajar bareng ya, bukan yang udah solih. Kalau udah mah kan udah selesai solihnya, jadi nggak solih lagi ya. Nah ya berproses solih gitu ya teman-teman. Karena nggak akan ada yang sempurna ya. Nah itu nggak ada, makanya kata saya pilih, tapi bukan pilih-pilih. Kalau pilih-pilih biasanya cari yang sempurna ya. Bahkan ada candaan, ya kalau kamu pengen yang seperti keinginan kamu, nikah aja sama diri sendiri katanya ya. Kalau pengen persis kayak kamu, sama pemikirannya sama, ininya sama, ya udah nikah aja sama diri sendiri katanya gitu ya. Nah itu ya bu siapa tadi teh, Bu Suliah ya. Tobat, tentu yang utama tentu itu tobat. Lalu apa? Teruslah kita belajar tentang kerumah tanggaan ya, belajar bagaimana seluk-beluk berumah tangga supaya kita menjalaninya sekarang tuh dengan caranya Allah, rumah tangganya gitu ya. Yang udah ya sudah, mau diapain lagi dah ya, tinggal ditobati aja. Semoga Allah meridhoi dan kita ibaratnya itu kalau itu adalah hutang, banyak sekali hutang penghambaan yang kita tinggalkan, maka kita bayar hutang-hutang itu sekarang ya. Maksimalkan, berpikir keraslah, bisa dapat pahala berlipat ganda itu gitu ya, karena kita ingin menambal masa lalu yang banyak terbuang gitu ya. Entah itu karena niat salah, cara salah dalam semua aktivitas kita ya. Semoga Allah memudahkan teman-teman ya, kita itu memperbaiki, tambal yang dulu perbaiki terus begitu ya. Semoga Allah memudahkan. Ya cuma sebetulnya lagi sedih juga ini ya, udah hari ke-29 ini, lagi cari-cari info ya, apakah sudah ada hilal ya. Kalau sudah ada hilal terlihat, maka besok adalah Idul Fitri ya. Rasanya baru kemarin masuk Ramadan, rasanya baru kemarin saya ketemu dengan teman-teman di kelas pertama gitu ya, hari pertama udah selesai. Nyesal banget ya gitu rasanya, belum maksimal. Ya Allah ya Rabbi ya, semoga Allah mudahkan ya. Setelah Ramadan ini kita masih tetap meningkatkan kualitas ibadah kita, bukan hanya di bulan Ramadan, karena tadi banyak yang tertinggal di Ramadan, banyak yang lewat. Kita jadi ibaratnya gini, kalau di Ramadan itu satu kewajiban dapat 2 pahala, yang sunnah jadi pahala kewajiban, kita bersemangat.
Harusnya di luar Ramadan yang satu kewajiban tetap dihitung satu, kita lebih bersemangat lagi. Karena cuma satu hitungannya, berarti kita gimana caranya supaya dapat dua di luar Ramadan. Nah, tentu harusnya lebih maksimal lagi ibadah dibandingkan di bulan Ramadan. Harusnya settingan pikirannya tuh begitu ya. Nah, semoga kita mulai men-setting hati kita saat ini seperti itu ya. Jadi dimudahkan. Begitu Bu Sulia ya. Ajak suami kita minimal nggak, kalau beliau belum bisa diajak, kita aja dulu perbaiki ya. Terus belajar tentang rumah tanggaan. Rumah tangga tuh banyak hal, entah itu psikologi suami istrinya ya. Kalau hak dan kewajiban hafal banget ya. Hak suami dilayani, hak istri dinafkahi, itu mah gampang banget ya, kan praktek yang butuh kita ilmu banyak itu gitu ya, psikologis-psikologisnya dan macam-macamnya ya. Bagaimana pas kita itu saat itu berat, atau kalau godaan dari para bapak tuh kalau ma'ruf itu berat ya, kan ada ujian apa, bagaimana caranya. Nah itu dipelajarinya kalau kita mau belajar ya, tentang ke rumah tangga. Kalau belum ada sih ya sekolah rumah tangga, itu berumah tangga tuh belum ada ya. Begitu mungkin Bu Surya, semoga Allah mudahkan ya. Terus ya wayaki. Ada lagi Tani? Tani mau nanya atau mau jawab Tani? Jawab boleh. Gantiin Bu Boleh. Dewi. Asik. Cakep. Teh Delis, semangat Teh Delis, tadi sempat raise hand, jadi bertanya. Iya, Ya. ya mau bertanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Saja mau nanyain ini apa kan teraweh. Kemarin teh pas itu teh imamnya teh lupa rokaat, imam itu harus gimana? Apa berdiri ke pas 4 rokaatnya sholat isya, apa berdiri apa ikut tayatul ikut imam? Itu gimana posisi makmum? Ngomong tetap ikutin imam, tapi ngingetin aja. Oh, Ingetin dengan bertepuk ya, menepuk. Ya kalau kita mungkin lagi gini, tepuk aja gitu tangan kita yang kencang ya 3 kali. Tapi kadang-kadang imamnya juga nggak sadar ya. iya. Nggak apa-apa, tapi kalau kayak gitu kita tetap harus ngikutin imam nanti ya. Setelah sholatnya, imamnya diingatkan, Pak tadi tuh lupa yang ini. Nah biar imamnya nanti sujud sahwi gitu Oh, ya. tapi imamnya teh enggak sujud syukur, tapi malah bertambah 5 rakaat itu gimana ya? Sujud sahwi nggak? Bukan sujud syukur, sujud sahwi ya. Jadi ini memang nanti Iya, sujud sahwi maksudnya. ya. Jadi kalau sudah berlalu, insya Allah nggak apa-apa, dimaafkan, yang gitu. Terkait hal ini ya, karena itu apa namanya, keuntungan berjamaah tuh begitu. Kalau ada yang kekurangan dari kita nih, sholatnya kurang apa gitu ya mungkin ya. Nah itu akan tertutupi oleh jamaah lain. Kita tuh saling menguatkan, saling menutupi. Jadi saling menyempurnakan ya. Ketika sholat berjamaah. Itu ada 2 hal ya, mungkin nanti ada bagian perbedaan pendapat. Jadi sebetulnya sering saya bilang ini kalau masalah fikih itu saya tuh sebetulnya nggak berani jawab ya teman-teman ya, karena banyak perbedaan pendapat juga dan saya tidak menguasai dalilnya gitu. Tapi yang saya pahami sementara yang saya ambil adalah ya, kalau itu termasuk rukun maka sholatnya nggak sah ya. Tapi kalau itu bukan rukun, lupa, kalau teman-teman yang mungkin mengambil apa namanya, apa tuh, kunut ya, itu kan sunnah muakkadah yang bagi yang mengambil pendapat tersebut ya. Nah maka disunahkan untuk sujud sahwi. Nah, terus gimana kalau nggak sujud sahwi? Ya nggak apa-apa juga sebetulnya kan, itu kan sunnah, bukan termasuk yang rukun. Kalau yang rukun harus diganti, harus diulang salatnya kalau ternyata yang ketinggalan adalah yang rukun. Nah terus kalau lupa rakaat, nah kayak gitu tadi ya, kalau udah berlalu kan Allah nggak minta, berarti kan syariatnya hanya sujud sahwi ya, bukan syariatnya bukan diminta mengulang sholat kalau lupa rakaat, tapi dimintanya sujud sahwi. Berarti apa ya, sujud sahwi hukumnya apa, wajib bukan, tapi sunnah muakkadah. Jadi kalau nggak sujud sahwi gimana ya, nggak apa-apa juga insya Allah, kan udah berlalu juga ya, kan sujud sahwi itu setelah sholat saat itu. Kurang lebih begitu deh, saya takut ngejawabnya Teh Delis ya. Silakan ditanyakan kepada guru yang lebih mumpuni untuk masalah fikih ya. Kan itu pendapatnya saya ambil aja, tapi kan saya nggak tahu juga ya, belum belajar semua pendapat apakah yang lebih kuat yang mana ya. Jadi saya takut ya. Silakan Teh Delis tanya kepada yang lebih kompeten di bidangnya ya. Itu mungkin Teh Yani, Teh Delis ya. Iya. Ya nuhun. Ya sami-sami. Aman Bu Dewi.
terkait barusan yang sholat gitu ya. Nah, kita kan kadang-kadang bermakmum kepada imam ketika sholat taraweh ya. Kita niatnya 2 rakaat, ternyata imam 4 rakaat ataupun kebalikannya. Itu gimana? Nah, itu ada dua pendapat juga. Ada yang lanjutkan aja, ada yang kita eh, batal gitu. Nah, Bu Sulia yang mau yang mana? Ya gitu ya. Itu kembali ke situ aja jawabannya. Ya, karena ada dua pendapat. Setahu saya ada dua pendapat gitu ya. Ada yang karena gini, kadang-kadang kan gini juga kita sholat. Ini imamnya rakaat pertama atau saya masbuk ya? Saya niat masbuk atau niat sholat aja? Nah, makanya itu beda-beda. Ya ada yang kalau ada yang mensyaratkan karena beda mensyaratkan. Saya saja pernah ikut kelas yang mazhab Syafi'i itu setidaknya ada dua pendapat. Apa yang diucapkan ketika berniat? Yang pertama menjelaskan bahwa minimal kita menyatakan mau sholat apa dan sebagai imam, sebagai makmum atau sendirian. Cukup itu syarat minimal itu yang disebutkan diniatkan dalam sholat. Ya. Berarti kalau ngambil pendapat yang ini kan nggak ada syarat harus menyebutkan rakaat. Nah berarti ini aman nih kalau misalnya tadi ternyata beda. Oh ternyata ini masbuk. Oh ternyata bukan masbuk, berarti aman ya. Karena tidak disyaratkan menyebutkan rakaat. Jadi nggak usah atau tadi ya. Bahkan ada yang berpendapat kalau beda sholat juga boleh. Ternyata imamnya sholat. Kita pikir gimana ya? Saya lupa. Enggak ini takut salah ya. Yang lain aja. Oh ini kita mau kosor sama imamnya gimana ya lupa lupa deh nggak saya contohkan yang itu tapi Bu Sulia yang tadi itu adalah apa tadi ya apa pertanyaannya Tani Bu Sulia apa pertanyaannya tadi jadi ngeblank Ketika kita bermakmum gitu kepada imam mungkin oh iya tadi yang itu ya tidak tahu rakaatnya jumlahnya ya, berapa ya itu tadi tergantung Bu Sulia pendapat yang mana ada juga yang berpendapat bahwa niat itu minimal disebutkan rakaatnya berapa sholat apa dan menghadap kiblat nah kalau nggak salah ya ada pendapatnya begitu ya jadi tergantung dari Sulia mengambil yang mana gitu minimal niat sholatnya yang mana ya kalau ternyata jumlah rakaat adalah masuk ke dalam niat yang harus disampaikan nah berarti itu nggak bisa dengan sholat yang seperti tadi oh ternyata imamnya beda rakaat tuh ya nah, harus diulang sholatnya tapi kalau syarat itu tidak menjadi jumlah rakaat tidak menjadi syarat dalam niat yang diucapkan maka insya Allah nggak apa-apa gitu. Mengikuti imam saja kan secara prinsip mengikuti imam walau alam bisa saya nggak berani lebih lagi ini termasuk fikih juga nih Bu Sulia nih ya. Aduh Teh Ani tolong dikasih tahu lagi kalau fikih jangan ditanyakan Esi ada nggak ya Tesi? nah TSI Esi tuh biar belajar fikih Masya Allah ya TSI tolong berbagi TSI ini nih colek-colek mana Teh nggak ada kayaknya. aduh Udah udah keluar ini kayaknya. udah keluar ya nah ini teman seperjuangan saya nih TSI cuma rajin banget ini hadir ya beliau ya lagi ikut kelas fikih tuh ya cerita ngajak ke saya Bukan cuma kelas dengerin kelas fikihnya, tapi membuka kelas fikihnya. nah kan Masya Allah ih saya malah nggak diajak-ajak tuh ya awas ya kayak gitu ya Masya Allah nah itu teman-teman jadi silahkan kalau fikir jangan ke saya ya, ya kita beda-beda bidang ya ya nanti terjadi kerusakan kalau kita itu bahas sesuatu yang kita tidak pahami ya. Karena saya masih belajar juga lagi kemarin ikut kelasnya juga saya enggak ini pas pandemi itu ikut kelas fikih cuma qadarullah ya pas pandemi itu ya karena covidnya juga pas mau ujian itu saya malah nggak nyerahin itu nggak tahu kalau itu apa ya ya kelewat lah harusnya ini ujian ternyata saya nggak tapi ternyata nggak bisa ada ujian susulan juga dan ya begitulah banyak ke distrak ya kalau nge-zoom itu banyak ke distrak ujiannya itu ya nah jadi masih mau mengulang belajar fikihnya mohon maaf ya teman-teman jadi kalau ini salat husu kenapa dibagi karena ini masalah teknis kalau salat husu itu ya teknis bagaimana kita men-setting hati kan teknis-teknis aja gitu ya dan insya Allah ada standar fikihnya tetap gitu ya jangan sampai misalnya tadi bacaannya itu dilafazkan ya
membayangkan itu dilafazkan kepada Allah gitu, ya Allah engkau cintaku, nah nggak boleh. Nah, itu kan batasan fikihnya insya Allah tetap diperhatikan juga gitu ya. Mungkin itu. Selain fikih ada pertanyaan nggak yang kaitannya dengan ini, memaknai apa tadi bacaan sholat? Teh Nenah nih mau bertanya terkait apa? Kalau fikih lagi disetrap nih Tenenah nih, awas ya. Udah jawab sendiri aja. Jawab sendiri ya kalau fikih. Sepertinya tidak tahu tak fikih apa bukan. Ya, ya udah kalau fikih nggak saya jawab aja deh. Sekarang mah gimana Tenenah? Sekarang ini terkait memaknai bacaan sholat itu ya Bu. Kadang kalau misalkan lagi sebetulnya bukan di husu mungkin ini, kalau lagi banyak pikiran terus pengen memaknai itu teh kadang ada jelebnya ke hati ya. Itu teh sampai ke pas contohnya pas bilang iya karena ambudu wa iya karena stangin itu teh kan kalau lagi banyak pikiran mah beneran minta pertolongan teh di situ pas di tempat tepatnya itu teh kadang istilahnya sampai bercucuran lah gitu teh dari mata dari hidung itu teh. Dari masa dari hidung, aduh parah ini. Telinga Kalian. nggak keluar, Tenenah dari telinga nggak keluar. Ya hidung juga suka ikutan lah kalau yang efeknya hidungnya suka meler mah gini gitu tabu ya. Jadi maaf ya. Tenenah terlalu vulgar gitu ya. Terus gimana? Emang begitu kenyataannya gimana Iya atuh tah teh. itu teh Sama kita kan maksudnya menyukai dengan kena ya apalagi kalau pas tengah malam mah emang sih yang pas ke sepertiga malam terakhir mah emang suka kadang kerasa banget tak gitu tak itu teh ceritanya rada meresap ke hati. Nah itu tuh kan sering diseka sama mau kena tuh ya Bu ya. Sampai habis sama apa lagi kan bingung ya lagi sholat mah. Nah itu teh kalau misalkan yang udah selesai sholat apa harus diganti mukenanya gitu Bu. Asal bukan iler aja. ya kan Kan ingus ya nih, ingus air mata ya. kan harus disekap Ya, masa sih bercucuran gitu tah. ya kan sebetulnya gini teh, ya kan kalau yang wajib itu dalam sholat itu kan suci. Kalau kotor nggak gimana? Ya nggak apa-apa kalau kotor. Sebetulnya kalau dikatakan nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya kita pengen memaksimalkan menghadap Allah itu dalam keadaan yang terbaik, berarti kalau kotor ganti dulu. Tapi kan kadang-kadang kita susah itu menghilangkan kotor dulu ya, lagi di perjalanan. Ya kadang-kadang susah kan gitu. Yang penting nggak najis aja ya. Itu sudah mencukupi. Nah kalau kayak tadi gimana Tanena? Ya kalau Tanena 11 rakaat ya, salam ya, 2 rakaat salam ganti mukena, 2 rakaat salam ganti mukena. Ada nggak mukenanya? Sebanyak itu ya, kalau ada ya boleh aja silahkan kalau Tanena pengen memaksimalkan ya, atau setidaknya dilap dulu ya pakai tisu basah gitu Tanena. Secara hukumnya gimana ya, saya sepemahaman saya itu nggak sampai merusak sholat ya, karena bukan najis. Itu Teh Nena. Ya saja jadilah khair. Kadangnya Teh Nena dari telinga nggak usah keluar. Jangan ada tamat, Keluar aduh dari sini. bahaya. Teh ada dari sini ya, dari sini. Tapi itu mah kadang-kadang sih Bu, nggak Iya. setiap Ada sholat. iler. Dan teman-teman gini, kadang kala bentuk pertolongan Allah agar kita itu husu apa? Dikasih masalah. Jadi husu ya Teh Nena ya. Kadang-kadang bentuk pengkumpulan doanya tuh gitu, dikasih husu itu dikasih masalah sama Allah. Jadilah kita husu. Jadi kalau dikasih masalah bilang apa? Alhamdulillah. Iya. Ya nanti mau belajar fikih colek-colek TSI aja TNI ya TNI. Di grup tolong di ini dicolek TSI-nya. Jazakallah khair Ustazah. Bayaki Teh Nena. Masya Allah ya. Barokallah teman-teman semua. Udah ya TNI ya. Ya, boleh. Ini TNI mau lanjut. Teh Rita mau bertanya apa gimana nih Teh Rita nih? Mic-nya nyala. Teh Rita mana? Bandung. Ubun. Oh, dimatiin lagi nggak itu pencet kayaknya. Oh, kepencet. Ibuan. Ya, enggak. TNI ditutup aja ya teman-teman. Makanya mungkin nggak tahu nih. Kalau besok masih saum, boleh deh nanti ada kelas lagi ya. Tapi kalau besok Lebaran, ya mungkin nanti kita lanjut setelah saya selesai mudik ya. Teman-teman juga pasti banyak ini waktunya kita banyak silaturahmi dengan teman-teman kita, bukan berarti meninggalkan menuntut ilmu juga ya.
Tapi bisa dengan cara lain untuk ilmunya juga saya tidak buka kelas dulu. Insya Allah mungkin nanti di atas tanggal 16 lah kita bisa ketemu lagi kalau materinya belum selesai gitu ya Tayani ya teman-teman, semoga Allah mudahkan ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustazah. Makasih. Ya nih. Ya, baik teman-teman, alhamdulillah di pertemuan ke-22 ini mohon maaf lahir batin ternyata materinya belum selesai ya, masih ada lanjutan di sesi berikutnya. Tadi sudah Bu Dewi sampaikan, jika besok mungkin belum masuk 1 Syawal, besok masih bisa ada pertemuan lagi mungkin ya, 1 kali lagi. Dan dilanjut lagi nanti insya Allah setelah Syawal, nanti infonya seperti biasa akan kami share di grup spesial Ramadan insya Allah. Baik teman-teman, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, 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 doa penutup majlis, astagfirullah, dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ya Tayani, jazakallah khair saja. Lahir batin. Mohon maaf lahir batin juga. Sama-sama semuanya. Izin di klub ya. Ya.